Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, khususnya jamaah Masjid Baitur Rahim Sakura Regensi, baik yang di masjid jamaah salat subuh atau mungkin sebagian di rumah, yang insya Allah semuanya dicintai, diberkahi dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, hari ini kita tersenyum, kita bahagia, kita bersuka cita. Allahu Akbar. Ya, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun memang subhanallah, tadi malam sudah begadang, terus makan sahur, salat subuh, enaknya apa sekarang nih? Hah? Enaknya tidur ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Enaknya ngaji insyaallah. Sungguh merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Keberkahan-keberkahan tercurah kepada kita, alhamdulillah. Pertama tentunya Masya Allah, keberkahan waktu pagi, ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Alhamdulillah. Semoga insya Allah kita pun mendapatkan keberkahan di pagi hari ini berdasarkan doa Nabi SAW. Yang kedua, Allahu Akbar. Tentunya subhanallah, keberkahan keberadaan kita di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ya, walaupun barangkali masih dalam keadaan pandemi, namun insya Allah semuanya tidak ada ketentuan Allah yang buruk bagi kita. Salah satunya ini alhamdulillah, kita masih dipanjangkan umur, disehatkan, ya, diluaskan rezeki dan masuk ke bulan Ramadan. Allahu Akbar. Dan sekarang kita sudah atau masih masuk di bulan Ramadan. Alhamdulillah, semoga judul-judul Ramadan ya tercurah kepada kita semuanya. Kita keluar dari Ramadan dalam keadaan insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yaitu diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah Ramadan juga ajang kita untuk memperbanyak amal soleh, mendulang keutamaan-keutamaan amal yang tak tertinggal di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Ramadan juga subhanallah, insyaallah kita keluar dari Ramadan nanti telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, sebagaimana insyaallah kita keluar dari Ramadan telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu subhanallah, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang merugi. Ya, naudzubillah. Ada orang yang merugi, ya, rogi ma'anfun kata Nabi. Rogi ma'anfun mri'in. Merugilah seseorang man dakhala alaihi Ramadan, yang dia masuk, dimudahkan untuk masuk bulan Ramadan, summan salah, lalu Ramadan usai falam yughfarlah. Naudzubillah. Dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala belum berlipat. Ya, padahal subhanallah, ya, jangan 30 malam, satu malamnya saja ada yang harganya 1000 kali lipat. Insyaallah tidak asing, bahkan lebih baik daripada 1000 kali lipat. Malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Ya, maka disinilah kompetisinya orang beriman. Semoga insyaallah Nabi SAW mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak. Ya, datang kepada kalian Ramadan, ya, bulan yang penuh berkah. Makanya kata Jabir bin Abdullah, siapa yang tidak beruntung di bulan Ramadan, kapan lagi dia akan beruntung? Masya Allah. Oleh karenanya, ya, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bersungguh-sungguh, ya, melaksanakan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan. Ya, sederhana di antaranya ketaatan tentunya adalah kita sempurnakan puasa kita, qiyamul lail kita, ya, kita membaca Al-Quran, isi Ramadan dengan Al-Quran. Subhanallah, dahulu para ulama salaf, ya, bagaimana kesungguhan mereka dalam membaca Al-Quran.
Ya, kemudian Masya Allah memperbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagi dan ihsan, bulan derma dan seterusnya. Ya, semoga insya Allah kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan bertambah senyum kita tentunya, bahagia kita, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita diberikan kesempatan di pagi hari ini untuk meraih keberkahan di atas seluruh keberkahan. Ya, karena walaupun jauh, saya dari Pandeglang, bapak-bapak di Baitur Rahim atau di rumahnya masing-masing, ya, apa yang kita lakukan di hari ini atau di saat ini, Allahu Akbar, sumber segala keberkahan dunia dan akhirat. Ya, ini masih hari ini ya dikatakan talabul ilm, masih dikatakan majelis ilmu walaupun berjauhan ya. Saya di Pandeglang, bapak-bapak di tempat masing-masing, ya ini termasuk talabul ilm, ya mencari ilmu. Ya, dan subhanallah, inilah yang akan kita bahas. Sedikit motivasi tentang bagaimana dahsyatnya, pentingnya, daruratnya ilmu dalam kehidupan kita. Ya, sumber segala kebaikan, baik kebaikan dunia, terlebih nanti kebaikan akhirat, tidak ada lain kecuali ilmu. Sebaliknya, sumber segala keburukan, ya baik di dunia maupun nanti terlebih di akhirat adalah kejahilan. Makanya subhanallah, kalau kita tanya, ya orang-orang yang baik perjalanannya di dunia, orang yang lurus, orang yang bercahaya, orang yang tidak bermasalah, ya, maka sebabnya karena subhanallah dia mengarungi dunia dengan ilmu. Sebaliknya, orang-orang yang buruk, ya subhanallah dengan berbagai keburukannya, yang satu terjerumus kepada naudzubillah, maaf ya, penyimpangan akidah, kesyirikan, ya, yang satu misalkan ya Allah penyimpangan dalam ibadah, bahkan mereka sebagian tidak beribadah. Ya, yang satu terjerumus kepada maksiat. Bahkan subhanallah kebanyakan manusia tidak di atas agama yang hak, tidak di atas agama yang benar. Apa sumbernya? Sumbernya kejahilan, tidak ada yang lain. Ya. Kenapa menyekutukan Allah? Jahil. Kenapa menyimpang dari jalan Rasulullah SAW? Jahil, bodoh. Dan seterusnya. Maka subhanallah, ilmu merupakan perkara yang darurat primer dalam kehidupan kita. Siapa yang ingin selamat, maka tidak ada jalan kecuali harus berilmu. Ya, dan orang-orang yang tidak berilmu mengarungi kehidupannya tanpa ilmu, maka subhanallah akan ya sirna darinya cahaya kehidupan dan dia berada di tengah kegelapan. Oleh karenanya subhanallah saya ingin memulai tentang dahsyat keutamaan ilmu dunia dan akhirat dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ini sudah dibaca ya. Doa subhanallah yang Nabi panjatkan setiap pagi. Nih sekarang berada di waktu pagi ba'da subuh. Ada cerita Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, ya, istri di antara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha hina yusallim, bahwasanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau usai salat subuh, selesai salam dan tentunya juga selesai zikir salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang manfaat. Wa rizqan tayyiban, rizki yang tayyib. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Allahu Akbar. Ya. Insyaallah sudah hafal semuanya nih doanya ya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi, makanya kalau kita ada zikir-zikir rutin khusus Nabi SAW setiap pagi dan sore yang kita kenal dengan zikir pagi dan petang, ya, maka salah satu zikir pagi petang itu di pagi hari, tidak ada di petang hari, yaitu doa ini.
Ya, yang bunyinya tadi kita sebutkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ya Allah 3 perkara. Ya. Pertama kali yang dipinta oleh Nabi setiap pagi, Pak, sebelum mengarungi kehidupannya, kesehariannya. Setiap pagi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, karena Allah perintahkan apa? Wa qul rabbi zidni ilma. Ya, Nabi diperintahkan dalam Al-Quran, wa qul, katakan Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu. Itu perintah Allah dalam Al-Quran agar Nabi berdoa senantiasa menambah ilmu. Ya, makanya doa setiap pagi Nabi SAW yang tadi. Saya kira semuanya sudah, ya Pak Iqbal, Abu Hanif, yang lainnya. Ya, saya kira hafal semuanya nih. Cuma sudah baca belum ya? Semoga sudah baca nih. Sekarang kita bareng baca. Coba, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Inni as'aluka ilman Nafi'an. Wa rizqan tayyiban. Wa amalan mutaqabbala. Allahu Akbar. Pak, ya, 3 permintaan yang kalau kita dapat semua dari 3 permintaan ini selesai, Pak. Dunia dan akhirat kita selesai. Pertama, ya Allah, ini as'aluka ilman nafi'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang manfaat. Aku memohon kepadamu ilmu yang manfaat. 1, wa rizqan tayyiban, rizki yang tayyib. Rizki yang baik. Halalan tayyiban. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Dan aku pun meminta kepada engkau, ya Allah, amal yang diterima. Subhanallah, ma'asal muslimin rahimakumullah. Coba diperhatikan, kata para ulama, doa ini ada 2 ya hikmah yang kita bisa petik. Hikmah yang pertama, subhanallah. Pertama kali yang dipinta oleh Nabi SAW, ilmu yang manfaat. Pertama kali yang dipinta oleh Nabi SAW, ilmu yang manfaat. Lalu setelah itu rizqan tayyiban, rizki yang tayyib. Dan rizki ini, Pak, adalah ya rizki ini adalah bagian dari perkara dunia. Ya, kita ini terkadang rizki itu image-nya yang di ATM aja ya, atau rizki ini ya yang di dompet aja, atau harta kita yang berlimpah lah. Semua kenikmatan Allah di dunia ini rizki. Ada anak, ada istri, ada rumah, ada kendaraan, ya. Bahkan Masya Allah gantengnya antum, cantiknya kita, bernafasnya kita, mata kita, tangan kita, sehat kita, pakaian yang kita pakai, semua rizki. Ya. Bahkan subhanallah Pak Bu, di antara rizki Allah Subhanahu wa taala yang paling dahsyat adalah Allah berikan kita hidayah. Ini ya rizki tentunya yang paling dahsyat adalah hidayah. Hidayah di atas Islam, di atas iman. Ya rizki yang tayyib. Ya. Kemudian ma'asal muslimin, ini urusan dunia kita. Ya, karena seluruh kenikmatan yang kita dapatkan di dunia itu adalah rizki. Kemudian wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima. Untuk apa ini? Untuk negeri akhirat kita. Urusan akhirat kita. Karena subhanallah, ma'asal muslimin, tidak ada bekal yang bisa kita bawa. Nabi SAW mengatakan, yatba'ul mu'min salas, yang akan mengikuti seorang mu'min 3 perkara. Yang pertama, yatba'ul mayyit salas, yang akan mengikuti mayit 3 perkara. Pertama yaitu ahluhu, keluarganya. Yang kedua maluhu, hartanya. Yang ketiga amaluhu, amalnya. Kata Nabi yang 2 pulang. Keluarganya, hartanya akan balik. Tidak akan mengikutinya sampai ke liang lahat. Yang akan mengikutinya amalnya. Subhanallah, itu yang akan menjadi bekal
Subhanallah. Oleh karena itu nanti ada timbangan yang akan menimbang apa? Faman sakulat mawazinuhu, faman khaffat mawazinuhu. Siapa yang berat timbangan amalnya dan siapa yang ringan timbangan amalnya. Maka subhanallah, ya, bahwasanya doa Nabi wa amalan ini ikon untuk kebaikan akhirat. Karena tidak ada bekal bagi kita kecuali amal. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihat, kata para ulama, kenapa Nabi SAW mendahulukan ilman nafi'an? Sebelum rizki thayyiban yang merupakan ikon dunia, wa amalan mutaqabbalan yang merupakan ikon akhirat, karena tidak mungkin rizki Anda thayyib kalau tidak diawali dengan ilmu. Ya, tidak mungkin, mustahil rizki Anda thayyib kalau tidak tidak dibingkai dengan ilmu. Dan sebagaimana juga tidak mungkin amal Anda thayyib, amal Anda diterima kalau tidak dengan ilmu. Subhanallah. Ya, maka doa itu doa yang agung. Dan tadi ya dipahami oleh para ulama dan kita juga memahaminya bahwa kenapa Nabi SAW mendahulukan ilmu yang manfaat sebelum rizki yang thayyib yang merupakan ikon dunia. Ya, wa amalan mutaqabbala yang merupakan ikon akhirat, karena memang tidak akan benar urusan dunia dan akhirat kita tanpa ilmu. Ya, Pak Bu ma'asyiral muslimin, survei membuktikan. Pak, kalau ada orang ganteng, sangat ganteng, tapi tidak punya ilmu gimana? Rusak. Ya, kalau ada orang cantik, sangat cantik, tapi kalau tidak punya ilmu, musibah. Ya, kalau ada orang kaya, sangat kaya, tapi kalau tidak diiringi dengan ilmu kehidupannya di atas kekayaannya, subhanallah, lihat apa yang kita saksikan hari ini. Kalau ada orang yang memiliki kedudukan tinggi, ya kedudukan yang sangat tinggi, tapi subhanallah dia tidak disertai dengan ilmu. Ya, baik dia menjadi raja, menjadi penguasa, tapi kalau tidak disertai dengan ilmu, maka rusak. Termasuk subhanallah ada orang mendapatkan, ya ada orang tidak di atas, ada orang kenapa tidak mendapatkan hidayah? Karena tidak dapat ilmu. Bahkan subhanallah ketika mendapatkan hidayah Islam pun, Islamnya bisa rusak kalau tidak pakai ilmu. Ya, maka seluruh kebaikan dunia tidak akan benar, tidak akan baik, tidak akan lurus tanpa ilmu. Yang kayanya akan rusak, yang cantiknya akan rusak, yang gantengnya akan rusak, yang tinggi derajatnya akan rusak. Wanitanya, laki-lakinya, semuanya akan rusak kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Bisnisnya akan rusak, ya Allah. Ya kenapa sekarang subhanallah ini yang bisnis yang diharamkan oleh Allah, ini bisnis riba, ini bisnis khamr, tidak ada ilmu. Bahkan termasuk ketika diberikan agama, rizki agama, subhanallah, ketika tidak dibarengi dengan ilmu yang manfaat, maka cara beragamanya pun akan rusak. Sementara nanti subhanallah di akhirat, ya demikian pula, bahwa bekal kita yang merupakan ikonnya amalan salihan, ya tidak akan benar kalau tidak dikatakan diawali dengan ilmu. Makanya subhanallah Paulus mengatakan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya mardudatun la tuqbalu. Amalnya ditolak, tidak diterima. Makanya para ulama sepakat. Imam Bukhari mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Ya, maka ini merupakan syarat. Oleh karena itu para ulama mengatakan ilmu itu syarat. Syarat kita beramal, ya akan baik amal kita, akan bagus dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika amal kita dilakukan dengan bimbingan, tuntunan dan cahaya ilmu, ya ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Taib. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat dalam surat Al-Baqarah. Masya Allah, Allah katakan ayat 269. Allah katakan yu'til hikmata may yasha. Allah berikan ilmu kepada yang Allah kehendaki. Allah berikan ilmu kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira.
Barang siapa yang diberikan ilmu oleh Allah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Subhanallah. Maka sumber segala kebaikan adalah ilmu. Oleh karena itu Nabi SAW dalam statement beliau, ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah mencanangkan dia orang menjadi orang baik. Allah menginginkannya dia menjadi orang yang lulus, orang yang selamat, orang yang bercahaya, orang yang hidupnya, ya, masya Allah, terjaga dari keburukan. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka Allah akan fahamkan dia agama. Itu ilmu yang dimaksud nanti kita akan bahas, yaitu ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ya subhanallah, mungkin ada doa ya yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Saya yakin juga hafal semua atau pernah dengar dalam surat Al-Baqarah, ya, yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang subhanallah meliputi seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan tidak mungkin ya Anda mendapatkan kebaikan dunia tanpa ilmu. Makanya kata beliau, Rabbana atina fid dunya hasanah ay bil ilm. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, yaitu dengan ilmu. Itu tafsir Hasan Al-Basri. Ya, tidak mungkin seseorang akan mendapatkan hasanah di dunia kalau tidak disertai dengan ilmu. Wa fil akhirati hasanah. Lalu nanti gayung bersambung, ya, dan akhiratnya pun dia akan baik, yaitu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Maka ini penting. Bahkan subhanallah Pak, ya, para jamaah sekalian, tidak asing di telinga kita hadis Nabi SAW tentang, ya, jalan pintas menuju surga adalah ilmu. Subhanallah, semua kita bercita-cita untuk mendapatkan surga Allah. Ya, maka Nabi mengabarkan bahwasanya tidak ada jalan pintas menuju surga kecuali ilmu. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yatlubu bihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu, ya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah, lihat kata Nabi SAW. Hadis ini dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, ya, baik dia dengan datang ke majlis ilmu atau seperti ini sekarang bermajlis, walaupun secara tidak langsung pertemuan di satu majlis, atau kita membaca buku, atau sekarang Masya Allah banyak sekali cara menuntut ilmu. Ya, dengarkan kajian melalui media, melalui YouTube, melalui TV. Masya Allah, artikel-artikel, itu kata Ibnu Rajab, itu semuanya disebut salaka tariqan, menempuh jalan. Yatlubu bihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu, sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allahu akbar. Sampai kata Ibnu Rajab, ya, bahwasanya kata beliau, la sabila, tidak ada jalan. Semua diblokir. Ya, semuanya ditutup. Ila ma'rifatillah, tidak ada jalan untuk bisa mengenal Allah. Wa ilal wusuli ila ridwani, dan untuk sampai kepada keriduan Allah, wal qurbi bihi fi jannati, dan bisa sampai dekat nanti dengan Allah di surganya, tidak ada jalan. Semua jadi blokir. Illa an tariqil ilmi nafi', kecuali dari jalan ilmu yang manfaat. Subhanallah. Ya, maka ilmu yang manfaat inilah yang akan menghantarkan kita ke surga Allah SWT. Ditutup semua jalan menuju surga kecuali yaitu jalan ilmu. Makanya kata para ulama, ya, kalau kita jahil, maka tidak ada di surga orang-orang jahil. Kalau kita berilmu yang ilmunya manfaat, tidak ada di tidak ada di neraka orang-orang yang berilmu yang ilmunya manfaat. Begitu kata para ulama.
ya menjelaskan bahwa sebab utama masuk surga adalah ilmu yang manfaat. Dan sebab utama kita terjerumus ke dalam neraka adalah kejahilan. Nah, subhanallah. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, maka nanti kita di kuburan, ya Allah, ya. Astagfirullah, semoga kita diselamatkan. Ya, yang pasti kita ini camat ya, semuanya calon mati sudah. Besok, lusa, tahun, yang pasti subhanallah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati, entah kapan, yang pasti kapan-kapan. Mau tidak mau kita wafat. Pak, Bu, apa yang pertama kali menyelamatkan kita di alam barzah, di alam kubur? Subhanallah, tidak ada yang kecuali ilmu. Ya, karena pertama kali ketika kita dimasukkan ke liang lahat, ya, dikabarkan oleh Nabi SAW kita akan didatangi dua malaikat. Ya, dua malaikat itu bertanya. Siapa yang lulus dengan pertanyaannya, yaitu 3 pertanyaan, tidak banyak. Tidak banyak. Hanya 3 pertanyaan di alam kubur. Siapa yang lulus, Masya Allah, dia akan mendapatkan taman surga. Dan siapa yang tidak lulus, na'udzubillah, dia akan mendapatkan taman atau galian neraka. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya ada 3. Kata Nabi SAW, man rabbuk? Malaikat itu akan bertanya, siapa Rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiuk, siapa nabimu? Maka orang yang beriman, ya, dengan lantangnya dia mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Agamaku adalah Islam dan nabiku adalah Muhammad. Lalu malaikat itu bertanya, ya, dari mana kau dapatkan ini? Banyak orang kemarin yang sudah mati tidak bisa jawab. Akhirnya mereka terjerumus ke dalam galian neraka di dalam alam kubur. Kata dia, qara'tu kitab Allah. Dulu aku ketika di dunianya sering membaca kitab Allah. Sering mengkaji. Sering menuntut ilmu. Masya Allah. Sehingga dia bisa selamat di alam barzah. Maka ilmu adalah ikon, Masya Allah, ya, kebaikan kita dunia dan akhirat. Makanya Pak, Bu, ma'asal muslimin rahimakumullah, saya sebutkan 2 perkataan para ulama tentang bagaimana dahsyatnya ilmu. Al-Imam, yang pertama Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-khairu, kata beliau. Ini kesimpulan ya. Beliau membuat sebuah kesimpulan. Kata beliau, al-khairu, segala kebaikan. Was-salah, dan kesolehan. Wal-falah, dan kemenangan. Was-sa'adah, dan kebahagiaan. Segala kebaikan, segala, ya, yaitu kesolehan. Segala kebahagiaan, segala kemenangan, munhasirun fi naw'aini, kata beliau. Terfokus pada 2 perkara. Tidak mungkin Anda baik. Tidak mungkin Anda soleh. Tidak mungkin Anda bahagia dengan kebahagiaan yang hakiki. Dan tidak mungkin kita ini menang dengan kemenangan yang gemilang kecuali dengan 2 sebab. Apa itu? Yang pertama kata beliau, al-ilmun nafi' wal amalus salih. Kecuali dengan 2 perkara, yang paling pertama al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat. Wal amalus salih, dan amal yang saleh. Subhanallah. Ya, sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, falaula minal ilmi illa al-qurbu min rabbil alamin. Andai kata tidak ada keutamaan ilmu kecuali semakin dekatnya seseorang dengan Allah. Ya, kata beliau, andai kata tidak ada keutamaan ilmu kecuali semakin dekatnya seseorang dengan Allah. Waltihaki bi alamil malaikatil muqarrabin, dan semakin dan disetarakannya manusia dengan para malaikat. Lakafa bihi fadlan wa syarafa, niscaya itu cukup. Fakaifa, kata beliau, bagaimana idza kana izzud dunya wal akhirah, bagaimana lagi kalau kegagahan dunia dan akhirat, manutun bihi wa masrutun bitahsilih, itu disyaratkan dengan ilmu. Maka kegagahan dunia dan akhirat tidak akan kita dapatkan cuma dengan ilmu. Maka ma'asal muslimin, ya, inilah dalil-dalil, keterangan-keterangan, ya Allah, tentang primernya ilmu. Ya, tidak mungkin kita bisa hidup bahagia. Bahagia yang hakiki ya. Kalau bahagia dunia, sekedar dunia, ya orang kafir juga bahagia. Tapi ahli maksiat juga bahagia. Orang-orang jahil pun banyak yang bahagia. Tapi bahagia yang tidak hakiki. Satu, bahagia yang fata morgana. Ya, bahagia yang kelihatan bahagia. Padahal hatinya galau, ya gundah. Gitu. Yang kedua, bahagia yang tidak abadi.
Bahagia yang subhanallah sekedar dia di dunia saja. Maka subhanallah, siapa yang ingin bahagia yang hakiki, senyum di setiap keadaan, tumaknina, tenang, lapang dada, dan bahagia yang abadi sampai bertemu dengan Allah, tidak ada jalan kecuali dengan ilmu yang manfaat. Oleh karena itu subhanallah Pak, kata Nabi, ya di dunia ini hanya ada dua talib. Hanya ada dua talib. Pertama talibul ilmi, yang kedua talibud dunia. Kata Nabi, manhuman, ada dua orang yang tidak akan pernah kenyang, rakus. Manhuman, ada dua orang yang tidak pernah kenyang, senantiasa rakus. La yasba'an, tidak pernah akan kenyang. Siapa itu? Talibud dunya wa talibul ilm. Pencari dunia, sekedar dunia. Di otaknya duit gitu ya. Di otaknya bagaimana dia menggapai kegemerlapan gemerlapnya dunia. Subhanallah, tidak akan pernah kenyang kata Nabi. Sampai tanah masuk ke mulutnya. Tapi biasanya Pak, orang yang sekedar mencari dunia, ya biasanya subhanallah jadi anak buahnya Qarun. Ya, jadi anak buahnya Firaun. Ya Allah, akhir kesudahannya. Subhanallah, ya kaya raya tapi dikejar-kejar KPK. Ini masalah. Ya, kaya raya tapi subhanallah tidak berkah. Yang kedua talibul ilm, penuntut ilmu, pencari ilmu. Masya Allah. Kata para ulama, semakin dia mencari ilmu akan semakin mulia. Ya, walaupun mungkin dia subhanallah juga orang yang diluaskan dunianya, tapi dia pun tidak meluput dirinya untuk senantiasa semangat menuntut ilmu. Maka Allah janji, apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah pasti akan mengangkat derajat orang yang berilmu setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat derajat, Pak. Makanya tidak akan pernah sama kata Allah, kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak akan sama, Pak. Ini pertanyaan tidak perlu dijawab. Ya, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka pasti jawabannya tidak akan pernah sama. Maka itu sekali lagi subhanallah, ya, dalil-dalil tentang motivasi, tentang pentingnya, tentang daruratnya, bahwa ikon Pak, ikon atau password siapa yang ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka judulnya ilmu. Siapa yang naudzubillah tidak mengarungi dunia ini dengan ilmu, maka dia akan sengsara dunia dan akhirat. Saya tutup yang poin pertama ini, yaitu dengan perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kata Abu Bakar, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunianya baik, dunianya bercahaya, dunianya lurus, dunianya lapang, dunianya tenang, dunianya tumakninah, dunianya bahagia. Man arada dunya, siapa yang ingin kebaikan dunia, fa'alaihi bil ilm. Tidak ada jalan kecuali harus ilmu. Wa man arada al akhirah, dan siapa yang ingin akhiratnya juga baik, fa'alaihi bil ilm, maka tidak ada jalan kecuali dengan ilmu. Allahu akbar. Ya, siapa yang ingin di kuburannya bahagia, nanti di alam barzakhnya, ya, nanti ketika di hari pertemuan di padang mahsyar, dan subhanallah surga syaratnya dengan ilmu. Maka dengan ilmu. Lalu kata beliau, wa man arada dunya wal akhirah, siapa yang dunia dan akhiratnya ingin baik, fa'alaihi bil ilm, tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Ma'asal muslimin rahimakallahu akbar, ya. Maka jangan sampai kita luput, lalai, ya, dari kita mengarungi perjalanan hidup ini, ya, dengan kita menyisihkan waktu untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu. Dan penuntut ilmu itu terbagi dua. Ada penuntut ilmu khusus, kayak para santri di pesantren, masya Allah, ya, tiap hari, ya, dari mulai, ya, sebelum subuh nih, tadi sekarang lagi pada ngapal Quran nih, sampai jam 10 malam tidur, ilmu dan ilmu. Kenapa? Karena memang mereka, ya, disiapkan untuk menjadi dai-dai di masa yang akan datang. Baik, itu penuntut ilmu khusus. Ada penuntut ilmu umum, ya, yaitu mungkin barangkali kita ini, yang juga masih sibuk di kantor, sibuk di pabrik, sibuk di sawah. Tidak ada masalah, emang tidak boleh. Tapi jangan sampai tidak menuntut ilmu. Karena kata Nabi, talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu itu wajib ala kulli muslim. Atas setiap muslim. Ya, sehingga subhanallah Pak, kalau kita tidak menuntut ilmu diancam.
Lihat dalam surat Al-A'raf ayat 179. Kata Nabi, Allah katakan, walaqad dara'na li jahannam. Sudah kami siapkan neraka jahannam. Likatsirin minal jinni wal ins. Untuk kebanyakan jin dan manusia. Jahannam sudah disiapkan, Pak. Sudah ada. Untuk kebanyakan jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha, kata Allah. Manusia yang punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami. Walahum a'yunun, punya mata, wala yubsiruna biha, tapi tidak dipakai melihat. Walahum adanun, dan punya telinga, la yasma'una biha, tapi tidak mau dipakai mendengar. Ulaika kal an'am. Orang yang hidupnya seperti ini, punya hati tidak mau dipakai memahami, punya mata tidak mau dipakai melihat, punya telinga tidak mau dipakai mendengar, maksudnya memahami kebenaran, melihat kebenaran, mendengar kebenaran, ajakan Allah dan Rasulnya. Ulaika kal an'am. Maka di dunianya pun kata Allah, mereka akan seperti binatang, balhum adhal, bahkan akan lebih sesat daripada binatang. Subhanallah, Pak. Makanya kata Hasan Al-Basri, laulal ilm, andai kata tanpa ada ilmu, andai kata tidak ada ilmu, lakana nasukal bahaim, niscaya manusia akan seperti binatang. Ya Allah, Bu, Pak. Tidak akan kenal halal haram, tidak akan kenal bagaimana bisa menyembah. Oleh karena itu, subhanallah, Pak, Bu, rahimakumullah, ada 5 buah ilmu. Ada 5 buah ilmu, Pak. Ya, yang kalau kita pelajari, ya. Namun tentunya di sini sebelumnya bahwasanya ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Ya, ilmu yang dimasuk adalah thalabul ilmi, ilmu agama, ilmu din. Ilmu agama kita, agama Islam. Karena kalau ilmu umum, alhamdulillah, itu ilmu yang mubah, ya. Mungkin sebagian kita ada ahli matematik, sebagian kita ada ahli fisika, Masya Allah. Ahli kedokteran, masalah, tidak ada masalah, baik-baik saja. Tapi tentunya itu bukan ilmu kekhususan. Karena maaf, orang-orang kafir pun mungkin banyak yang lebih cerdas daripada kita. Matematiknya, kedokterannya, ya, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu umum, ilmu mubah. Ya, ilmu yang bagus-bagus saja kalau kita pelajari. Tapi yang dimaksud di sini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ilmu agama. Ya, ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka ma'asyiral muslimin, saya singkat aja, ya, bahwasanya ketika seseorang berilmu, maka akan dia mendapatkan 5 hadiah. 1, semakin berilmu akan semakin mengenal Allah. Sekali lagi, semakin berilmu akan semakin mengenal Allah. Dan semakin mengenal Allah, ya Allah, akan semakin cinta dan takut kepada Allah, dan dia akan semakin dekat dengan Allah. Makanya kenapa orang tidak dekat sama Allah, tidak kenal Allah, maka disebabkan kurang ilmu. Yang kedua, semakin berilmu akan semakin bagus dan semangat beribadah. Ya, ketahuilah bahwasanya kita ini diciptakan untuk apa sih? Cari duit, untuk memupuk harta dan kedudukan. Lah, ingat bahwasanya kita diciptakan untuk ibadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan dirinya, beribadah kepada Allah. Nah, tidak mungkin ibadah bagus, tidak mungkin ibadah semangat kalau tidak punya ilmu. Subhanallah, sekarang kita semangat sholat subuh berjamaah, bahkan 2 rakaat sebelum subuh. Dulu barangkali ketika belum tahu tentang keutamaan, ya, bagaimana sholat subuh berjamaah 2 rakaat sebelum subuh, mungkin santai-santai saja kita. Ya, mungkin sekarang dulu kita belum berjilbab. Ketika kita tahu keutamaan jilbab, wajibnya jilbab, Masya Allah, kita semangat beribadah, memakai jilbab, menutup aurat, taib, dan seterusnya. Yang kedua, semakin berilmu semakin bagus dan semangat ibadah. Yang ketiga, semakin berilmu akan semakin kenal halal haram, akan semakin kenal al-halal wal haram, al-haq wal batil. Makanya subhanallah, Pak, ya, orang yang kurang ilmu atau jahil tidak kenal halal haram. Baik urusan harta, ya, yang penting ATM-nya penuh, perutnya penuh. Ya, makan apapun dia makan, minum apapun dia minum, bisnis apapun dia lakukan. Bahkan subhanallah tidak kenal ini mahram, itu bukan mahram dari wanita. Ini yang diharamkan, tidak kenal. Kenapa? Karena tidak berilmu. Karena buah daripada ilmu yang ketiga, semakin berilmu dia semakin kenal halal dan haram, hak dan batil. Ya, kemudian yang keempat, Masya Allah, semakin berilmu akan semakin berakhlak mulia. Masya Allah, ya. Dulu barangkali, ya, tukang ngibul,
ya, tukang nipu, tukang berdusta, ya, kemudian subhanallah dengan istri senantiasa ribut, dengan tetangga tidak pernah damai, dengan orang tua senantiasa durhaka. Ya, subhanallah. Maka subhanallah ketika dia berilmu, dia pelajari bagaimana ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka dia semakin berakhlak mulia. Ini buah daripada ilmu. Masya Allah. Ya. Yang terakhir, semakin berilmu akan semakin dia bisa mengajak manusia ke jalan yang baik. Bisa berdakwah. Bisa mengajak manusia ke jalan yang baik dengan benar. Betapa banyak Bu Pak hari ini antara dua. Antara dia tidak perhatian dengan orang lain. Orang lain mau ya mau maksiat, mau kafir, mau kufur tidak ada masalah. Naudzubillah. Atau ada orang yang semangat dakwah tapi salah. Semangat dakwah tapi salah. Masya Allah ya. Ngajak manusia tapi kepada kesesatan. Kita dengar hari ini Masya Allah muncul kelompok ini, muncul pemikiran itu, muncul pemahaman ini dan itu, bahkan subhanallah ada yang dakwah kemana-mana bawa bom, ya bawa pistol, bawa tembakan, ya Allah, ya bahkan bom taruh di perutnya. Tujuannya berdakwah. Ada orang yang keliling-keliling dari satu masjid ke masjid yang lain, ya tinggalkan keluarga, tinggalkan pekerjaan, subhanallah modal tawakal kepada Allah. Maksudnya berdakwah. Tapi subhanallah, ya tidak sedikit dari dakwah mereka yang menyimpang dari Nabi SAW. Maka kenapa sebabnya? Sebabnya kurang ilmu. Maka inilah buah dari ilmu. Sekali lagi, semakin berilmu akan semakin mengenal Allah, semakin cinta dan takut kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, semakin berilmu akan semakin bagus dan semangat beribadah. Semakin berilmu akan semakin kenal halal haram. Semakin berilmu semakin dia berakhlak mulia, dan semakin berilmu dia akan semakin dia akan bisa mengajak saudaranya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Itulah keutamaan ilmu dan buah daripada ilmu. Namun tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak yang dimuliakan Allah taala, salah satu yang kita khawatirkan, ya, apalagi yang kita tinggal di akhir zaman, Allahu akbar, berkaitan dengan ilmu yang kita cari. Tentunya jangan sampai kita salah menuntut ilmu. Ini sangat penting sekali. Ya, kenapa? Karena hari ini bukan tidak ada penuntut ilmu, bukan tidak ada pesantren, bukan tidak ada university, bukan tidak ada dai, bukan tidak ada guru. Subhanallah. Tapi fenomenanya subhanallah, maaf ya, keluar pesantren bukan semakin lurus, semakin menyimpang. Ya, keluar dari majlis ilmu bukan semakin lurus, maka balas sebaliknya semakin menyimpang. Ya, keluar dari university bukan semakin lurus, malah semakin menyimpang. Ya Allah, maaf ya. Keluar dari majlis ilmu, maaf, jadi Syiah. Mencaci maki sahabat Nabi. Ya, keluar dari majlis ilmu, jadi Ahmadiyah. Mengatakan ada Nabi setelah Muhammad. Ya, keluar dari kajian, mungkin Masya Allah jenggotnya kayak kita nih, ada jenggotan ya. Atau misalkan istrinya bercadar, subhanallah, tapi ngebom orang, di mana-mana ngebom. Keluar dari pesantren, ya Allah Pak, maaf ya, kalau saya di Banten, di Pandeglang, kayaknya bukan santri deh. Ya, belum jadi santri, kalau keluar pesantren masih bisa dibacok. Ya, kalau masih bisa dibacok bukan santri. Ya Allah, itu image itu. Kalau masih pegang setrum, ya pegang listrik masih ke setrum, bukan santri katanya. Belum kebal. Ya Allah, keluar pesantren pakai jimat, pakai wapak. Keluar pesantren keliling-keliling kuburan. Ngajak manusia ya untuk nyambat-nyambat orang-orang soleh di kuburan. La ilaha illallah. Ya, muncullah kelompok-kelompok, Pak. Ya Allah, ada kelompok Khawarij, ada kelompok Ahmadiyah, ada kelompok Syiah, ada kelompok ini dan itu. Ya Allah. Semangat menuntut ilmunya. Ya, semangat mencari ilmunya, tapi subhanallah semakin menuntut ilmu semakin tersesat. Lihat Pak, banyak orang, maka saya pernah dikabari, bahkan punya teman di satu universitas di Bandung, ya, yang dia mempelajari teologi, ilmu teologi, ya, tentang keagamaan, filsafat. Subhanallah, semakin tinggi semesternya semakin tidak lagi sholat, semakin tidak lagi sholat. Tidak ada sholat, tidak berjamaah, tidak ada Jum'ah dan jamaah. Bahkan mereka mengatakan di sini ada area bebas Tuhan. Musibah ini. Ya, ada area bebas Tuhan kata mereka. La ilaha illallah.
Maka ma'asyiral muslimin, ini penting bahwa jangan sampai ya Allah semakin kita menuntut ilmu semakin tersesat dari jalan yang hak. Oleh karena itu, ya barangkali kita perlu tahu standar ilmu. Ya, standar ilmu mana yang harus kita cari? Ilmu yang seperti apa? Setelah kita tahu tentang keutamaan ilmu, tentang buah ilmu, tentang daruratnya kita menuntut ilmu, ya, maka yang harus kita perhatikan bahwasanya ilmu yang mana? Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan walaisa dzalika kullu ilmin. Tidak semua ilmu kita perlu cari dan tuntut. Ya, walakin namun ilmu yang kita tuntut ada ilmu yang betul-betul sahih, sumbernya dari pertama Al-Qur'an, Kitabullah Azza wa Jal, kemudian As-Sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian subhanallah yang merujuk kepada pemahaman generasi yang sudah dijamin masuk surga, murid-murid Nabi SAW. Sekali lagi, maka ilmu yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat kita, ilmu yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat kita adalah ilmu yang bersumber dari satu kitabullah, Al-Quran, ya, yang merupakan ilmu yang tidak mungkin salah, tidak mungkin ada kesalahan di sana, Al-Quran. Yang kedua, as-sunnah, hadis. Ya. Sunnah, tuntunan dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, subhanallah, yaitu kita berusaha memahami Al-Qur'an dan hadis tersebut dengan pemahaman murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat. Subhanallah Pak Bu, luar biasa. Dulu sahabat itu generasi yang terburuk. Dulu para sahabat generasi terburuk. Namun setelah mendapatkan ilmu dari Nabi menjadi generasi terbaik. Apa ilmunya? Lihat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 kata Allah waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang telah mengutus kepada orang-orang jahil di zaman jahiliyah, yaitu di antaranya para sahabat. Rasulan minhum, seorang rasul di tengah mereka, yatsu alaihim ayatihi. Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan diajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah, Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun mereka dahulunya sungguh sangat sesat. Allah. Tapi akhirnya mereka keluar dari kesesatan menuju cahaya Allah, akhirnya berubah titel mereka menjadi radhiyallahu anhum wa radu'an. Masya Allah. Kalau kita dengar sekarang Umar, apa ucapannya? Radhiyallahu an. Abu Hurairah, radhiyallahu an. Dulunya mereka orang-orang sesat. Ya, tapi setelah mengenyam ilmu, maka subhanallah mereka berubah total, ya, menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ilmu yang diwariskan Nabi kepada para sahabat dan juga diwariskan kepada kita. Karena oleh karena kata Nabi, taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, lan tadillu. Kalian tidak akan pernah sesat ma in tamassaktum bihima. Selama kalian mau berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan tuntunanku. Itu hadis Nabi SAW. Kalian tidak akan pernah sesat, kata Nabi, selama berpegang teguh dengan kedua perkara ini. Al-Quran dan sunnah. Ini sumber ilmu. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya subhanallah, Al-Quran dan hadis ini yang dahulu turun dari Allah melalui Jibril kepada Nabi SAW. Kemudian yang diucapkan Nabi SAW, subhanallah, sudah selesai sempurna dipahami dan diamalkan dan diimani oleh murid-murid Nabi. Oleh murid-murid Nabi, yaitu yang kita kenal dengan para sahabat. Sehingga sahabat dijamin surga, sehingga dan menjadi manusia terbaik, ya, di atas yaitu kebaikan pemahaman mereka. Maka kata Nabi, oleh karena itu subhanallah, ya, ketika kita ingin memahami Al-Quran dan hadis, maka tidak ada jalan bagi kita kecuali dengan pemahaman murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu para sahabat. Dan Nabi pun yaitu mengisyaratkan kepada kita, kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, ya, hendaklah kalian pegang teguh tuntunanku dan tuntunan para sahabatku. Masya Allah, ya, sampai kata Nabi bahwasanya nanti di akhir zaman
umat akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya Allah, ya. Betapa banyak dikabarkan perpecahan terjadi nanti di tengah umat ini. Kata Nabi, kulluhum finnar, semuanya terancam neraka dari yang terpecah itu. Yahudi 71, Nasara 72, umat ini akan terpecah menjadi 73 kata Nabi. Semuanya terancam neraka dulu, illa wahid, kecuali yang satu. Siapa ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, kata Nabi. Orang-orang yang istiqomah di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Maka ma'asyiral muslimin, itulah yaitu sumber ilmu. Kata Ibnu Qayyim, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu adalah yang dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Rasul, dan juga dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dan seluruh yang datang dari setelahnya, Bu. Bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, baik itu para imam, ya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para imam-imam yang kita kenal, semua merujuk kepada yang tiga ini. Inilah sumber ilmu yang ya disebut ilmu yang benar dan ilmu yang manfaat, ya. Oleh karena itu, sekali lagi, dan itulah makna ahlus sunnah. Disebut ahlus sunnah ketika kembali kepada Al-Quran, ketika kembali kepada sunnah yaitu tuntunan hadis Nabi, dan ketika kembali kepada pemahaman para sahabat yang diistilahkan generasi tersebut dengan yaitu istilah salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu yang orang-orang terdahulu yang saleh. Salafus saleh ya yaitu orang-orang terdahulu yang saleh. Masya Allah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Sama Pak mereka kedudukannya dengan kita. Hanya saja mereka sudah dijamin surga, kita belum. Ya, mereka sudah dijamin selamat, kita belum. Padahal ya kewajiban beragama mereka sama dengan kita. Ilmu mereka seyogianya ilmu sama dengan kita, maka itulah sumber ilmu. Terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu berkaitan dengan ilmu agama yang wajib kita cari, itu ada 3 perkara atau ada 3 tingkatan. Berkaitan dengan ilmu agama yang wajib kita cari, darurat untuk kehidupan kita, ada 3 tingkatan. Pertama, yang paling tinggi dalam ilmu agama adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu keimanan kepada Allah. Ya, nah, ilmu yang meluruskan keyakinan kita dan ketauhidan kita serta keimanan kita kepada Allah. Ya, ilmu tentang Allah, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada yaitu para nabi, iman kepada hari akhir, iman dengan qada dan qadar. Ya, ini ilmu yang paling tertinggi, ilmu tentang keimanan. Jangan sampai ada ya penyimpangan tentang akidah. Ya Allah, ya, kalau akidah rusak, maka akan menjadi rusak semua bangunan agama kita. Itu yang pertama, ya. Dan yang paling tinggi adalah ilmu tauhid, la ilaha illallah, ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, kita tidak menghambakan diri ya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu ilmu tauhid, dan ini merupakan asas, merupakan pondasi, merupakan akar yang tidak boleh rusak. Ya, kenapa Pak Bu ada non muslim atau dengan istilah lain kafir? Kenapa? Karena rusaklah masalah akidah. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak mengimani Muhammad Rasulullah. Ya, sebagian mereka tentunya mereka tidak mengimani kitab Al-Qur'an, tidak mengimani hari akhir, qada dan qadar. Maka subhanallah wajib ya kita pelajari. Ini yang paling pertama yang akan menyelamatkan kita. Makanya nanti di alam kubur pertanyaan pertama, man rabbuk? Siapa Rabbu? Ya, siapa Rabbu? Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu ilmu tentang ibadah. Atau yang kita kenal dengan ilmu fikih. Ya, ilmu fikih. Bagaimana dari mulai tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara haji, ya, tata cara ya bahkan sampai tata cara kita buang air besar, buang air kecil, tata cara minum. Subhanallah, ilmu-ilmu tentang ibadah, yang ibadah itu disyaratkan satu ikhlas, yang kedua dibangun di atas ilmu sehingga kita mengikuti tuntunan Nabi SAW. Karena ibadah sesemangat apapun, ya Anda semangat ibadah, tapi kalau tidak didasari dengan ilmu, bimbingan Nabi SAW, kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna rad. Barang siapa yang beramal dalam agama ini tanpa ada contoh perintah tuntunan dari kami, maka ditolak. Yang terakhir yaitu ilmu tentang muamalah atau akhlak. Masya Allah, beres Pak. Jangan komunikasi dengan manusia, hatta dengan semut, dengan hewan kita diajarkan. Komunikasi dengan bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan anak, bagaimana dengan istri, bagaimana dengan suami. Masya Allah. Bagaimana kita bertetangga, bagaimana dengan pemerintah, bagaimana dengan rakyatnya.
ilmu tentang interaksi muamalah, bisnis, bagaimana bisnis yang baik, ya, hutang piutang, jual beli, itu masuk dalam bab namanya bab muamalah, akhlak dan muamalah. Maka inilah Pak Bu sekalian 3 tingkatan ilmu yang wajib kita ketahui. Yang pertama tadi ilmu apa? Ilmu akidah, dan ini asas, jangan sampai runtuh. Jangan sampai retak, naudzubillah, retak selesai. Ya. Dan lihat sekarang kalau kita perhatikan munculnya kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang naudzubillah melesat dari tuntunan Allah dan Rasulnya dalam masalah akidah. Lihat Khawarij, ada pemberontak, ya, tadi itu ada Syiah, ada Ahmadiyah, ya, dan lain sebagainya. Itu dalam masalah akidah. Yang kedua, ma'asal miskin, yang kedua itu ilmu ibadah, tata cara kita menghambakan diri kepada Allah, tadi ilmu fikih. Ya, jangan sampai kita tidak pelajari bagaimana tata cara sholat. Yang ketiga ilmu tentang ilmu akhlak dan muamalah. Maka ma'asal muslimin, ya, mohon maaf barangkali ya itulah yang bisa disampaikan. Yang pertama, ya kita urai ya. Pertama tentang pentingnya ilmu, daruratnya ilmu, bahwa dunia dan akhirat tidak akan benar tanpa ilmu. Ya, seluruh kebaikan asasnya ilmu. Seluruh keburukan sebabnya kejahilan, itu tidak ada ilmu. Yang kedua, buah ilmu. Tadi ada 5 buah ilmu. Ya, Masya Allah. Semakin ilmu mengenal Allah, semakin dia kenal hal apa, semakin dia bagus dan baik ibadah, semakin dia kenal halal haram, semakin dia berakhlak mulia, dan semakin dia bisa dakwah. Kemudian subhanallah, selanjutnya ilmu yang dimaksud ilmu agama tentunya. Ya, karena ilmu selain ilmu agama, ilmu mubah saja. Ya, nanti hukumnya sesuai dengan kebutuhan. Tapi hukum asalnya ilmu selain ilmu agama, ilmu mubah. Jadi dokter, jadi ini, jadi itu, ya, jadi ahli arkeologi dan seterusnya, itu ilmu-ilmu mubah saja. Ya, antum bisa pun, ya Masya Allah, luar biasa. Kalau tidak bisa, juga tidak madarat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya, tidak akan terlalu madarat. Kemudian sumber ilmu yang benar. Ya, awas, hati-hati. Hari ini sekali lagi saya bukan tidak ada university, bukan tidak ada kajian, bukan tidak ada majlis ilmu. Tapi subhanallah, tidak sedikit semakin nuntut ilmu semakin sesat. Semakin menuntut ilmu, semakin keluar dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena ada kesalahan ilmu. Maka sumber ilmu yang otentik adalah 1, Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah, tuntunan Nabi SAW. Itu beres, Pak. Agama kita sudah sempurna di atas Quran dan Sunnah ini. Namun kita perlu pemahaman. Ya, pemahaman siapa? Yang direkomendit oleh Nabi SAW. Pemahaman salafus soleh. Itu generasi terbaik murid-murid Nabi SAW yang sudah memahami, mengimani, dan mengamalkan sempurna. Oleh karena itu para sahabat sudah dijamin masuk surga. Dan kita diperintahkan mengikuti para sahabat. Lihat dalam surat Al-Taubah, ya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Surat At-Taubah ayat 100. Orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka, maka Allah akan meridainya dan siapkan bagi mereka surga. Lihat, dicek dalam surat At-Taubah ayat 100. Kemudian yang terakhir, tingkatan ilmu yang wajib kita pelajari. Yang paling pertama ilmu apa? Ilmu akidah, ilmu keimanan, ilmu ya tentang keyakinan dengan Allah, dan ilmu tentang keyakinan dengan perkara-perkara iman. Jangan pernah retak, ya, jangan pernah rusak. Ya Allah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu tentang tata cara ibadah yang kita kenal dengan fikih. Ya, bagaimana sholat, bagaimana puasa. Ini pun jangan sampai kita tidak di atas ilmu. Sholat kita, puasa kita. Karena kalau tidak dibangun di atas ilmu, maka melesat dari tuntunan Nabi, akhirnya amalannya sia-sia. Kemudian ilmu tentang akhlak dan muamalah. Ya, bagaimana interaksi. Karena begitu sempurna agama kita, begitu indah agama kita. Sampai interaksi dengan semut. Ya, Anda tidak boleh kencing di lubang, kata Nabi. Khawatir di situ ada semut kelilipan, ya, oleh kencing kita. Apalagi muamalah dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, semua diatur dengan sedemikian. Dalam bisnis, dalam muamalah dan yang lainnya diatur sedemikian rupa. Barakallahu fikum, ya. Mohon maaf. Itu barangkali yang bisa disampaikan di pagi hari ini, ya. Menjelang terbit matahari, semoga Allah berikan keberkahan kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kenapa tadi ilmu dulu sebelum rizki? Ini ikon dunia. Wa amalan mutaqabbalan, ini ikon akhirat. Maka ikon dunia, ikon akhirat tidak akan Anda dapatkan kecuali dengan inni as'aluka ilman. Yang pertama kali ilmu yang manfaat. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita diberikan ilmu yang manfaat. Wallahu alam. Nah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah
Demikian Bapak dan Ibu sekalian, Ustadz telah sampaikan, Masya Allah, betapa sangat bermanfaatnya ilmu menjadi kunci daripada kebahagiaan dan kesuksesan kita di dunia dan akhirat. Ustadz tadi terakhir sampaikan juga summary atau bahasan kita kajian pada pagi hari ini, mulai dari hakikat ilmu, kemudian manfaat daripada berilmu, ada 5 manfaat, semakin mengenal kepada Allah dan sampai kita bisa mengajak kebaikan kepada manusia. Kemudian sumber daripada ilmu, yaitu Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Dan yang terakhir adalah tingkatan ilmu. Prioritas dalam mengkaji gitu Ustaz ya. Pertama tauhid, kemudian ibadah, dan muamalah. Demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jazakallahu khairan katsiran Ustaz Fakhruddin Nu'man. Kita masuk kepada sesi pertanyaan. Kami persilakan untuk Bapak-bapak dan untuk bertanya langsung ke forum ini. Pak Iqbal, mohon maaf, kelihatannya di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan, mungkin yang bisa disampaikan ke Pak Ustadz. Oh ya, baik. Saya bacakan Ustadz. Baik, teman-teman, silakan. Yang pertama ini dari Pak Sigit, Ustadz. Ya, betul. Assalamualaikum, semoga Allah selalu memberikan berkah kesehatan kepada Ustadz bersama keluarga. Amin. Pada saat ini belum mempunyai ilmu agama yang cukup baik, sehingga kami masih terus ingin belajar, mengenal dan mempelajari ilmu Allah yang sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Bagaimana kalau kemudian kami meninggal dalam kondisi kurang berilmu, Ustaz? Nah, pencerahannya. Barakallahu. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertama, jangan pesimis dulu ya, karena kita tidak tahu kapan meninggal. Yang pasti kata Nabi, igtanim khamsan qabla khamsin. Ya, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Ya, salah satunya kata Nabi, hayataka qabla mautik. Ya, masa hidupmu sebelum wafat. Ya, maka subhanallah, ya selama kita masih hidup, ya maka salah satu kewajiban kita yang harus kita semangat. Kalau kita cari dunia semangat, kalau dunia itu, sementara dunia itu hanya sekedar untuk bekal kita 60-70 tahun ke depan, ya. Kalau cari sementara ilmu, subhanallah, untuk bekal kita tanpa batas, abadi. Maka harus lebih semangat menuntut ilmu. Ya, lebih semangat menuntut ilmu. Nah, alhamdulillah, mungkin sebagian kita tadi, ada yang tidak semuanya jadi santri ya. Kalau antum mau sungguh-sungguh sini, masuk Riyadhus Shalihin. Nanti antum 24 jam di sini nuntut ilmu, keluar hafidz Quran. Alhamdulillah di sini sudah banyak para hafidz Quran, masya Allah, ya, yang menghafal hadis, ya, para santri, bahkan sudah sebagian lulusan Riyadhus Shalihin sudah pada jadi dai, alhamdulillah. Nah, namun mungkin Ustaz kami ya sibuknya di kantor, bla bla dan seterusnya. Kita katakan subhanallah, ya, jangan kita putus asa, jangan kita menganggap bahwasanya kita tidak ada kesempatan menuntut ilmu. Kata siapa? Bahkan di hari ini Allahu Akbar, Allah bukakan luar biasa lebar-lebar jalan menuntut ilmu. Ya, memang Pak Bu sekalian, jalan menuntut ilmu itu yang pertama ada jalan yang asal, yaitu dengan hadir ke majelis ilmu. Itu adalah cara yang paling pertama, cara yang paling utama. Dengan duduk di majelis para ulama. Dari dulu sampai saat ini, dari mulai majelis Nabi, majelis sahabat, majelis para ulama, majelis Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, kita datang Pak Bu. Ya, berada duduk di kaki-kaki para ulama. Itu yang paling utama memang. Makanya di sini yang itu jangan dihindarkan atau jangan dihilangkan. Mungkin subhanallah Anda punya weekend ya, ada liburan hari Sabtu, hari Ahad, ya sudah. Seperti ini Masya Allah, kita jadwalkan setiap Sabtu atau Ahad, setiap sepekan sekali minimal menghadiri satu kajian. Ya, mungkin di Baitur Rahim atau yang lain kajian ilmu. Ya, itu jadwalkan dengan keluarga, dengan anak-anak, ngaji. Ngaji itu darurat penting.
apalagi hadir ke majelis ilmu. Walaupun mungkin sekarang pandemi ya masih susah. Tapi ini juga termasuk bagian dari majelis ilmu. Yang kedua, Masya Allah. Sekarang Masya Allah Pak, dulu nggak ada Pak. Di zaman Nabi ada YouTube gitu ya. Di zaman sahabat ada Facebook. Ya, ada radio, ada TV. Masya Allah. Sekarang tinggal maunya Pak. Sekarang kita mau cari keterangan, klik aja keluar ribuan hadis. Masya Allah, dahulu harus untuk cari satu hadis harus berjalan 1 bulan. Untuk cari satu hadis. Sekarang Masya Allah, ya luar biasa. Ada YouTube, ya ada artikel, ada radio, ada TV. Contoh sekarang Masya Allah, banyak bermunculan TV-TV yang mendakwakan sunnah. Di atas pemahaman salafus saleh, di atas manhajus salaf. Ya, manhajus salaf, metode memahami agama kembali kepada salafus saleh. Semua sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Malik juga ngikuti para ulama salafus saleh dahulu. Ya, walaupun nanti dalam urusan fikih mereka berbeda-beda, tapi hakikatnya mereka merujuk kepada 3 tadi, Quran, sunnah, hadis, Al-Quran dan hadis, dan pemahaman salafus saleh, ya radhiyallahu ta'ala, itu para sahabat yang sudah dijamin ya kebenarannya. Maka alhamdulillah, contoh misalkan, alhamdulillah, Masya Allah muncul TV-TV sunnah. Anda bisa pakai remote Anda di rumah, duduk 24 jam. Ada TV Roja. Ya, saya setiap Selasa sekali, ya hari Selasa sore di sana. Ada TV Roja atau Rojatif. Atau Anda di radio, Masya Allah, di mobil. Ada AM 756, ya. Ada FM 100,10, ya. Nah 100,10. Masya Allah. Ada Insan TV, ada Wesal TV, ada ada Surau TV, ada Hijrah TV. Masya Allah. Sekarang luar biasa. Maka tentunya ini adalah jalan-jalan yang dibukakan oleh Allah agar kita ya tidak ada hujah lagi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu darurat. Sangat penting, jangan sampai tidak berilmu. Tadi itu karena kebaikan dengan ilmu, keburukan dengan kejahilan. Maka sekali lagi bahwa selama masih hidup, isi ya kehidupan dengan ilmu, kan kita jadwalkan, sibukkan kita dengan ilmu. Insya Allah Pak, semakin berilmu semakin tenang, semakin berjalan dengan pasti, semakin bercahaya, semakin hidup pun baik. Wallah subhanallah, mungkin kita semuanya, sebagian kita punya cerita, Ustaz, aduh dulu saya alay Ustaz, tahu alay ya gitu. Ya, dulu saya Ustaz, Masya Allah Ustaz, dulu biar saja dulu. Sebagaimana dulu juga Abu Bakar sesat, dulu Umar sesat, dulu Ibnu Mas'ud sesat. Tapi ketika sudah mendapatkan bimbingan Nabi, Masya Allah, menjadi radhiyallahu anhu wa radu'an, maka jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Selama hayat masih ada di kandung badan, masih ada kesempatan kita untuk merubah diri kita dan merubah yang paling utama dari jahil menuju ilmu. Dari jahil menuju ilmu. Dan tadi prioritasnya yang paling pertama akidah, ketauhidan, keimanan. Yang kedua ibadah. Jangan sampai sholatnya salah. Ya, harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, puasanya salah sesuai dengan tuntunan Nabi dan seterusnya. Dan juga ilmu tentang akhlak dan muamalah. Wallahu a'lam. Na'am. Jazakallah khair. Berikutnya pertanyaan dari Muhammad Haris, Ustaz. Na'am, fadhil. Maaf sebelumnya, Pak Ustaz, ya. mohon maaf, nama masjid kami Baitur Rahman, Pak Ustaz. Ya. Lama tak jumpa. Maaf, Ustaz. Iya. Lupa. Enggak, soalnya di pengumuman di sini Baitur Rahim. Saya dapat nih. Saya dapat cetannya dari siapa Pak? Baitur Rahim ditulisnya. Pak Hanif. Mungkin Pak Hanif puasa Pak, jadi lupa itu. Masya Allah. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sigit. Dari Muhammad Aris. Assalamualaikum, mohon pencerahannya. Amalan-amalan apa yang sebaiknya kita lakukan atau perbanyak untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima, termasuk kelancaran urusan-urusan dunia dan pekerjaannya. Syukron, jazakallahu khair. Nah, pertanyaan sangat bagus. Allahu Akbar. Yang pertama tentunya doa. Ya, sebagaimana dari doa, ya. Makanya Nabi dilihat mengawali doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Rabbi zidni ilma. Ya. Meminta kepada Allah karena subhanallah itu semuanya sumbernya dari Allah. Ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, kemudian amal pun bisa diterima, yaitu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, terus berdoa, dan pintu doa ini pintu yang paling hebat, Pak. Ya, pintu doa pintu yang paling hebat. Kita ini fakir. Kita ini lemah, kita ini dhaif, kita ini jahil.
Kita ini Masya Allah tidak punya apa-apa. Sementara Allah maha kaya, maha berilmu, maha memberi. Bahkan Allah maha kuat, dan dia tidak pernah, dan dia sangat sayang. Ya, lebih sayang daripada ibu kita kepada kita. Dan dia Allah Subhanahu wa taala memaksa kita untuk minta. Ud'uni astajib lakum. Sini minta sama aku. Kamu mau apa? Ya, ada butuh apa? Sini minta sama aku. Ya, ud'uni astajib lakum. Sini minta sama aku. Aku akan beri. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku, maka katakan aku ini sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Allah akan berikan ijabah doa bagi orang yang berdoa kepada Allah. Kata Nabi, Allah malu. Innallaha hayyun karim. Allah malu ya min ibadihi idza rafa'a yadayhi ayyarudahu sifran. Kalau ada hambanya yang ngangkat tangan begini lalu Allah tidak ijabah, Allah malu, Pak. Makanya yuk perbanyak kita berdoa kepada Allah. Ya, doa yang tadi itu, ikon tadi, ilmu yang manfaat dan ikon dunianya rizki. Dan ingat, rizki bukan hanya di ATM, bukan hanya di dompet, ya. Tadi itu istri juga rizki, sehat juga rizki, anak juga rizki, pekerjaan rizki. Nafas nih, gitu ya. Kalau napasnya pakai rokok kan nggak toyib tuh. Ya, jadi nggak toyib tuh, nggak jadi bang toyib, ya kan? Jadi nggak, jadi dua tak kan gitu. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, rizki yang taib, wa amalan mutaqabbalah, dan amal ikon akhirat, amalan yang diterima. Itu yang pertama, doa. Jangan lupa berdoa kepada Allah dari seluruh urusan kita. Doakan anak kita, doakan istri kita, berdoa usaha kita akan lancar, yang sakit disembuhkan, doa. Apalagi ini apalagi bulan Ramadan, Pak. Ramadan, ya Allah, kata Nabi, salah sudawaatin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak. Salah satunya da'watus shaim, doa orang yang sedang berpuasa. Allahu Akbar. Nanti ketika berbuka lebih khusus lagi. Anda 5 menit, 10 menit sebelum berbuka akan tangan begini. Kata Nabi, innalis shaimi inda fitri da'watun la turad. Bagi orang yang sedang puasa ketika berbuka, menjelang berbuka, ada doa yang tidak akan pernah ditolak. Maka angkat tangan dulu, kita berdoa kepada Allah. Dan di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Itu waktu yang sangat dahsyat mustajab doa di sana. Kemudian ma'asal muslimin, yang kedua tadi, usaha yang paling hebat adalah Anda harus, yaitu betul-betul arungi kehidupan ini dengan ilmu. Ya, tidak akan baik urusan dunia Anda kalau tidak dengan ilmu. Bisnis tidak akan baik tanpa ilmu. Ya, urusan-urusan dunia kita tidak akan baik. Bahkan urusan agama. Kenapa banyak yang sesat, Pak? Yang ini jadi golongan ini, jadi golongan itu. Jadi, ya Allah, pemikiran ini, pemikiran itu banyak sekali di dunia ini. Sekarang di negeri kita tidak sedikit. Ya, kenapa? Karena dia tidak dasar dengan ilmu yang benar, ilmu yang manfaat. Yang kedua tadi itu, urusan akhirat kita tidak akan juga lurus dengan ilmu. Maka jalan yang paling hebat, usaha yang paling hebat, ya, setelah kita yaitu berdoa kepada Allah, kita arungi kehidupan kita dengan ilmu. Urusan dunia dan akhirat kita dengan ilmu. Kemudian tentunya kita mencari jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, lalu kita tawakal kepada Allah, ya, serahkan urusan kita kepada Allah, ya. Jadi kita urusan rezeki, cari jalan yang baik. Urusan kesehatan, cari jalan yang baik, ya, dan seterusnya. Urusan agama, cari jalan yang baik. Lalu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan. Karena kita inilah haula wala quwwata. Kita hanya bisa usaha dan usaha, tapi Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha semambaknya. Dengan semakin kita kuat yakinnya dengan Allah, kuat tawakalnya kepada Allah, Allah akan cukup. Allah katakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Kita hanya punya usaha. Anda ke pasar, Anda ke ladang, Anda ke pabrik, Anda ke rumah sakit karena sakit Anda, dan seterusnya. Kita hanya punya usaha. Hakikatnya yang mengadakan dan tidak mengadakan adalah Allah. Ya, maka sandarkan urusan kita. Allahus Samad. Ya, Allah tempat kita bergantung. Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan. Maka serahkan sama Allah yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha memudahkan segala urusan. Insya Allah Allah akan bereskan. Siapa yang bertawakal, Allah akan cukupkan. Itu barangkali ya, jadi doa, kemudian berusaha terus untuk ilmu, lalu usaha semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan di atas ilmu, kemudian serahkan ya kepada Allah, karena Allah lah yang hakikat yang mendatangkan dan yang tidak mendatangkan urusan kita. Nah. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya Ustadz dari Pak Al-Hanif Darupusaka. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla. Ustadz izin bertanya, bagaimana kedudukan ilmu ditinjau dari wajibnya menuntut ilmu dibandingkan dengan ibadah sunnah? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Yang pertama tentunya ya,
ilmu tadi kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya. Jadi Pak Bu, ibadah tidak dikatakan ibadah apabila tidak diadasi dengan ilmu. Kata para ulama, orang yang beribadah tanpa ilmu, orang yang tidak berilmu, antara dia tidak beribadah atau ibadahnya salah. Sekali lagi, apabila orang beribadah tanpa ilmu, atau apabila seseorang dia mengalami kehidupan tanpa ilmu, kehidupan agama, antara dia tidak beribadah, ninggalin sholat, ninggalin puasa. Betapa banyak hari ini ya Allah ya, di jalan ngerokok Ramadan. La ilaha illallah. Ya, tidak sholat, tidak kenal, tidak menutup aurat. Dan seterusnya. Kurang ilmu. Atau dia semangat ibadah, tapi salah. Ya, semangat beribadah tapi salah. Kenapa? Juga sama sebabnya tanpa ilmu. Maka ilmu ada didahulukan. Makanya kata Ibnu Qayyim, al-ilmu imamul amal. Ilmu adalah imam amal. Wal amalu tabi'un lil ilmi. Dan amal itu ngikuti ilmu. Makanya jangan sampai salah, Pak. Kalau ilmu salah, amal salah. Makanya Imam Ibnu Mubarak mengatakan, inna hadal ilma dinun. Ilmu ini bakal agama kalian. Fangduru, cek and recheck dulu. Min aina akhadna, fangduru aman takhuduna dinakum. Cek and recheck dulu dari mana kalian mengambil ilmu. Karena ilmu ini bakal agama kita. Kenapa sesat? Ilmunya sesat. Ilmunya salah, gurunya salah. Ya, kenapa lurus? Ilmunya benar, gurunya benar. Maka ini penting sekali. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pengamalan, kemudian tentunya menuntut ilmu hukumnya fardu ain. Hanya saja di sana nanti pada prakteknya ada yang ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah, ada ilmu yang sunnah. Ilmu fardu ain tentunya ilmu berkaitan dengan yaitu penghambaan kita secara khusus kepada Allah. Ilmu sholat, awas nih, ilmu sekarang Ramadan puasa, jangan salah. Kalau mau haji, ilmu tentang haji. Kalau Anda mau bisnis, jangan salah, bisnis Anda rusak karena tidak dibangun ilmu dan seterusnya. Ilmu fardu ain yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada ilmu fardu kifayah, ilmu yang sebagian bisa mengilmui, maka gugur bagi yang lain. Contoh ilmu apa? Ilmu tentang waris. Pembagian waris. Itu bukan ilmu fardu ain. Ada di kampung kita satu, gugur semuanya. Tidak ada satu pun dosa semua. Ilmu fardu kifayah. Kemudian tentunya ilmu-ilmu dari ilmu-ilmu yang sunnah. Dari ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, bagaimana Ustaz kedudukan? Yaitu menuntut ilmu dari melakukan ibadah sunnah. Kalau ada kontradiktif, Pak. Kalau bisa sih dua-duanya dilakukan. Ya, tahajud iya, nuntut ilmu iya. Sholat ba'diyah iya, nuntut ilmu iya. Senin Kemis iya, nuntut ilmu iya. Sedekah iya, nuntut ilmu iya. Masya Allah. Kita apa? Ini bahkan ini bagian daripada pengamalan ilmu. Namun ketika kontradiktif, contoh, Pak, ba'da zuhur. Ba'da zuhur itu ada ba'diyah dan ba'diyah, katakan ba'da subuh tadi ya, misalkan ba'da subuh ya. Astagfirullah, ba'da subuh. Ba'da isya misalkan. Ya. Ba'da isya misalkan. Ba'da isya itu rawatib sunnah. Rawatib itu ada 10 ya. Rawatib itu ada 10 atau 12. Salah satunya ba'da isya. Ternyata setelah assalamualaikum, belum kita sempat salat sunnah, ya, ternyata ada kajian ustadz. Ada kajian. Subhanallah, pernah terjadi zaman Imam Malik. Di zaman Imam Malik ketika dia duduk bersama muridnya, lalu dikumandangkan adzan. Ya, waktu itu adzan isya atau adzan duhur ya, saya lupa ya, adzan isya atau adzan duhur. Lalu subhanallah Imam Malik setelah adzan melanjutkan kajian. Ya, lalu ada muridnya bangun lakukan salat sunnah. Kata Imam Malik, subhanallah. Ya, tarakas wajib ya wadaba ila sunnah. Subhanallah, dia meninggalkan yang wajib dan melakukan yang sunnah. Ya. Gitu kata Imam Malik. Maka ketika kontradiktif, dahulukan nuntut ilmu. Ya, contoh di santri misalkan para santri ya. Di sini dianjurkan Senin Kemis, Pak, puasa. Tapi misalkan sebagian santri, Ustaz, kalau anak puasa Senin Kemis, waduh udah otak nggak encer sudah. Ya ngantuk, lemas, nggak bisa, ya sudah tinggalkan. Ada yang wajib, itu nuntut ilmu. Ketika kontradiktif. Maka dahulukan nuntut ilmu dari yang wajib, ya. Apalagi yang mubah ya. Misalkan tadi itu, wah ini ada kajian nih, tapi ini jadwalnya kemana? Jadwalnya ke Taman Safari. Nah kira-kira gimana tuh, Pak Iqbal? Ya di weekend ada kajian tapi jadwal Taman Safari. Kalau bisa dua-duanya, kajian oke, Taman Safari oke, bagi jadwal. Tapi kalau kontradiktif, nggak ada lagi waktu kecuali memilih.
Apalagi yang seperti ini. Tentunya taman surga yaitu majlis ilmu lebih utama dari taman safari. Taman surga kita dapat tenang, taman safari ngabisin duit. Wallahu a'lam. Na'am. Ustaz, alhamdulillah. Pertanyaan masih ada waktu Ustaz ya? Ada. Terserah antum. Ana justru gimana antum ya? Kalau ana sih luas aja. Oh ya, alhamdulillah. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Willy Pandu Aryawan. Bismillah. Apakah ada keutamaan juga ilmu dunia yang kita miliki jika digunakan untuk kepentingan umat dan akhirat kita? Banyak orang kemudian takut menuntut ilmu karena kewajiban untuk menjalankan, mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Pertanyaan yang bagus. Ya. Pertama, secara klasifikasi kita katakan tadi ada ilmu agama, ada ilmu dunia. Kalau ilmu agama jelas wajib dan ibadah. Nih Pak Bu, sekarang kita lagi ngapain nih? Lagi beribadah dengan menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama, nyarinya saja ibadah. Apalagi ketika kita dapat hasil. Allahu Akbar. Ini ilmu agama. Yang kedua ilmu dunia. Tadi mungkin ilmu-ilmu ya yang manfaat. Ilmu dunia ini akan menjadi pahala bila disertai niat. Jangan menuntut ilmu Pak. Kita berangkat ke mana? Ke pabrik saja pagi hari, berangkat ke ladang, berangkat ke pasar. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini aku berangkat ke pasar. Ya Allah, untuk mencari sebagian rizkimu, ya Allah. Lalu aku nanti dengan rizki itu akan hidupkan diriku untuk menghambakan diri. Aku berikan nafkah kepada anak istri. Masya Allah, selama di pasar malaikat sibuk nyatet pahalanya. Ya, maka masuk muslimin sama dengan begitu juga di ilmu dunia ya. Belajar matematik, belajar kedokteran, belajar ini dan belajar itu. Ini juga sebetulnya sih ilmu Allah juga. Ya. Bukan kedokteran ilmu Allah, matematik ilmu Allah, nggak mungkin kalau Allah tidak diajarin Anda jadi dokter, akhi. Nggak mungkin ya kalau tidak diajarin Anda jadi ahli matematik dan seterusnya. Ini juga ilmu Allah sebetulnya. Hanya saja bukan ilmu yang ya terkait dengan penghambaan diri kita kepada Allah. Maka kalau ilmu dunia itu butuh niat. Ya, niat ketika dia menuntut ilmu jadi dokter, niatnya nanti Pak jangan mindsetnya nanti dokter lalu dia pasien dapat duit. Ya, lalu misalkan ilmu apa lagi? Ilmu jadi pilot, ya Allah mindsetnya hanya nanti jadi pilot dapat duit. Ya, nanti apalagi ilmu apa lagi? Ilmu apa lagi? Ilmu misalkan arsitek. Ya, arsitektur misalkan dia nanti jadi arsitek misalkan nanti dapat duit. Ini mindsetnya dunia, rugi dia. Rugi umur, rugi capek. Ya, mungkin dunia dapat manfaat, tapi akhirat dia tidak dapat. Maka dari mulai menuntutnya, Masya Allah ini butuh niat. Butuh niat. Kemudian subhanallah. Ya, nanti ketika dia sudah mendapatkannya, Masya Allah jadi dokter, maka niatkan. Ya walaupun mungkin dunia tidak akan kemana-mana. Makanya kata para ulama, siapa yang meniatkan akhirat, dunia akan ada. Dunia akan ikut. Dan siapa hanya niatkan dunia, akhirat tidak pernah akan ikut. Maka nanti ketika dia Masya Allah jadi dokter atau jadi pilot, Masya Allah ketika dia menerbangkan, bismillah tawakkaltu ala Allah. Ya, kemudian dia niatkan juga menyampaikan kaum muslimin dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika jadi dia ahli pertanian, Masya Allah dia ajarkan pertanian itu supaya nanti banyak sumber-sumber pangan dan kaum muslimin manusia pada ini butuh niat Pak. Jadi butuh satu aja, butuh niat karena Allah SWT dan jangan takut. Semakin urusan di dunia niatkan karena Allah akan semakin berkah dan mudah. Makanya dalam satu ayat kan, Qul inna sholati, teruskan, wa nusuki, teruskan, wa mahyaya, wa mamati, buat siapa? Lillah. Allah. Ya, katakanlah sholatku, sesembelihanku, ini jelas ibadah. Wa mahyaya, seluruh hiruk pikuk kehidupanku dan kematianku nanti lillah, hanya untuk Allah. Pak, Bu, Ibu yang di rumah nyuci baju suami. Kalau tidak diniatkan Allah sayang, Bu. Nyapu di rumah. Kalau tidak diniatkan Allah. Ini dicintai Allah, ini disayangi Allah. Aku lakukan ini ridha ya Allah. Karenamu ya Allah. Ya Allah. Selama dia nyapu, malaikat sibuk nyentuh pahalanya. Ya, Anda ke pasar, Anda ke ladang dan seterusnya. Bahkan Anda menuntut ilmu, universitas ini, universitas itu. Maka ini butuh niat. Namun tentunya juga jangan sampai. Maaf kata Nabi SAW, orang yang buruk, orang yang cerdas ilmu dunia, tidak cerdas ilmu agama. Maaf ya, subhanallah, apa? Saya pernah, ya mungkin adalah banyak ya. Saya pernah ketemu seseorang, Masya Allah Pak, dokter di bidang ilmu, alif ba saja nggak paham. Ya Allah, dokter
dosen, bahkan dia pegawai, ya, yang Masya Allah, saya masuk ke rumahnya rentetan mobil itu mewah sekali. Di daerah sana, dekat antum situ, di Bekasi, di daerah Bekasi sana. Ya, subhanallah, tapi alhamdulillah dia masih mau belajar. Ya Allah Bu, Iqra saja nggak bisa. Alif Bata saja nggak bisa. Ya Allah, ini musibah Pak. Semangat ilmu dunia, umur sudah 60 tahun waktu itu saya temui beliau. Umur dan 60 tahun alif ba saja nggak bisa. Sementara dia begitu cerdas ilmu dunianya. Yang seperti ini Allah kalau tidak segera dan tidak tobat rugi Pak. Maka jangan sampai juga sibuk kita dengan ilmu dunia. Lalu kita melalaikan kita dengan ilmu akhirat. Oh ini musibah Pak, musibah. Ini jangan sampai kita terbalik. Kalau bisa, nah, kalaupun tadi ya sibuk dengan ilmu dunia. Sisihkan waktu untuk mencari ilmu agama. Minimal untuk yang 3 tadi. Akidah supaya lurus. Untuk pribadi, ibadah supaya benar dan bagus. Dan semangat dan akhlak supaya mulia. Ya agar jangan sampai ya ada akhlak-akhlak yang buruk pada diri kita. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Pertanyaan di kolom chat yang terakhir Ustaz. Ini Baik. dari Ketua DKM kami Ustaz Salahuddin. Masya Allah. Masya Allah. Mengingatkan nama masjid Ustaz tadi saya ingatkan. Terus yang berikutnya pertanyaannya adalah Ustaz, jika seseorang hijrah waktu belum hijrah ada outstanding zakat mal dan zakat niaga ya. Sementara kami ingatkan yang bersangkutan punya alasan saya tidak tahu, sebaiknya seperti apa Ustaz? Mas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Ya. Dalam kondisi seperti itu ya tetap itu hutang dengan Allah harus dibayar. Maka diperkirakan. Ya, diperkirakan berapa kira-kira. Ya, zakat malnya. Maka dikeluarkan secara sekaligus. Diperkirakan saja. Ya, kata ulama, ya, dalam kondisi seperti itu, kecuali kalau dia dulunya kafir ya. Kalau dia dulu kafir, ya, lalu dia muslim. Tapi kalau dulunya muslim lalu lalai, ya, gitu. Namun dia masih bisa perkirakan zakatnya kira-kira sekian, ya. Maka kalau dia masih mampu dan masih ada nisab yang dia miliki, ya, maka hendaknya dia keluarkan. Makanya dia keluarkan, diperkirakan berapa yang harus dikeluarkan. Itu masih kalau dia masih di kemampuan. Tapi kalau misalkan sekarang kolab, ya buru-buru bayar zakat Ustaz, bayar utang pun gak bisa, ya sudah, ya. Kita berdoa kepada Allah agar kita mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi kalau dia luas untuk memperkirakan berapa zakat yang dahulu ditinggalkan, ya maka naam dia bayarkan itu lebih selamat. Ya itu lebih selamat. Naam. Nah Ustaz, alhamdulillah. Di kolom chat sudah. Oh masih ada satu lagi Ustaz dari Pak William tadi Ustaz. Yang kedua belum dijawab, saya juga tadi kurang perhatian. Mohon penjelasannya terkait orang yang takut dengan belajar ilmu agama karena konsekuensi harus menjalankan atau mempraktikkan ilmu agama yang telah diketahuinya. Masya Allah, itu takut diembusi setan itu. Jadi pilihan cuma 2 Pak. Dua-duanya neraka Pak. Maaf, pilihan hanya 3. Yang 2 neraka, yang 1 surga. Pertama, tidak nuntut ilmu. Diancam. Tidak nuntut ilmu diancam. Tadi dalam surat Al-A'raf tadi surat 79. Karena nuntut ilmu, kalau Anda katakan sholat 5 waktu itu fardu, nuntut ilmu fardu. Ya, Anda meninggalkan yang fardu, meninggalkan yang wajib itu dosa. Itu yang pertama. Itu tidak menuntut ilmu. Yang kedua, nuntut ilmu tapi tidak diamalkan. Ini juga masalah. Ya. Maka kita di sini pertama wajib nuntut ilmu. Setelah menuntut ilmu, ya, setelah menuntut ilmu kita berusaha mengamalkan ilmu itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Maka ketika Anda tidak menuntut ilmu, maka dosanya 2 kuadrat. Kuadrat. Ya, dosanya kuadrat. Pertama, Anda yaitu tidak menuntut ilmu, yang kedua Anda pasti terjadi kepada kesalahan dalam kehidupan. Entah itu syirik, entah itu bid'ah, entah itu maksiat, entah itu menyimpang, ya, dan Anda tidak akan lurus. Apakah Anda ridho? Hidup tanpa cahaya, apakah Anda ridho? Hidup tidak lurus? Na'udzubillah. Ya, Pak Bu, urusan dunia saja Anda tidak. Suaranya sampai hilang Ustaz. Afwan Ustaz, suaranya hilang, tidak terdengar.
Oke. Halo, tes Ya, ada? sudah jelas Ustaz. Sampai mana tadi itu? Baik, saya ulang lagi. Saya ulang lagi bahwa ini adalah talbis iblis. Ini adalah propaganda setan, kamuflase setan. Ya, agar kita tidak dekat dengan Allah. Dibuat takut kita. Takut yang salah. Takut yang tidak beralasan. Kenapa? Kalau Anda tidak menuntut ilmu, terjerumusnya dua kali. Pertama, terjerumus Anda tidak nuntut ilmu dan ini dosa. Yang kedua, kalau Anda tidak nuntut ilmu, pasti ibadah Anda salah. Ya, dan ibadah akidah Anda salah, ibadah Anda salah, interaksi Anda pasti ada yang salah. Ya, karena tidak mungkin Anda bisa mengarungi tanpa ilmu. Maka di sini ya hendaknya kita lakukan yang pertama, itu kewajiban yang utama, yaitu kita menuntut ilmu. Setelah itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan aku untuk bisa mengamalkan ilmu. Makanya Nabi berdoanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman, cukuplah ilman nafi'an. Ilmu yang manfaat. Bu, Pak, ilmu yang manfaat itu dari output dan input. Input dan output. Inputnya ilmunya sahih. Ilmunya sahih. Yaitu tadi bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis, dan pemahaman para salafus soleh di atas manhajus salaf. Makanya maaf ya, kalau hari ini Ustadz bagaimana menuntut ilmu, bagaimana cara ilmu apa yang harus kita pelajari, atau kajian mana, ya, media apa, kita katakan cari kajian sunnah, media sunnah di atas manhaj pemahaman salafus soleh. Ya, manhaj itu artinya metode beragama, memahami agama kembali kepada salafus soleh. Ridwanullah alaihim, itu para sahabat dan seterusnya. Manhajus salaf. Ya, dan itulah yaitu makna ahlus sunnah. Kemudian ma'asyiral muslimin, ya, jadi kita bersungguh-sungguh nuntut ilmunya saja, Pak. Sekarang nih, Bapak nuntut ilmu ngantuk, lalu tidak dapat ilmu, duduknya saja dapat ibadah. Duduknya saja, walaupun kita tidak mudeng gitu, atau tidur di majelis ilmu dalam ibadah. Apalagi kita memahami, Masya Allah. Ilmu menuntut ilmu ibadah besar. Nah, nanti setelah Anda berilmu, kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, aku berikan ilmu yang manfaat. Makanya doanya tadi, ini as'aluka ilman la yanfa', ilman nafi'an. Dalam hadis lain, ini a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Ya, lalu setelah itu baru kita berusaha beramal sesuai dengan kemampuan kita. Ya, maka jangan sampai kita ini adalah propaganda setan. Rasa takut yang ini kamuflase setan agar kita semakin buruk dan terpuruk. Ya, dan jauh dari Allah dan jalan Allah dan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sekali lagi itu prasatukat yang tidak dibenarkan. Naam. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Masih ada pertanyaan lagi, Ustaz. Pertama dari Ketua DKM kami memohon Ustadz untuk daurah janais waktu itu di masjid kami. Ada soft copy yang berkaitan dengan materinya. Dan bisa di-share ke kami untuk kepentingan. Ada. Kalau soft copy apa dulu? Kalau tidak salah dulu sudah dikasih anunya apa ininya lembarannya? Atau enggak apa-apa, nanti saya anukan ke Pak Hanif. Baik Ustadz. Abu Hanif ya. Ada pertanyaan dari channel YouTube, Ustadz. Silakan. Ustadz, bagaimana menghadapi orang yang zalim kepada kita? Subhanallah. Baik. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini bagian dari ujian hidup. Ya, bagian dari ujian hidup. Salah satu ujian hidup adalah kita, Masya Allah, menghadapi orang-orang yang berinteraksi dengan kita tidak semuanya lurus. Tidak semuanya lurus. Ya. Nah, ada orang yang baik sama kita, tapi ada orang yang buruk. Ada orang yang subhanallah bahkan mendolimi kita. Bahkan mengambil harta kita dan seterusnya. Maka subhanallah, disinilah subhanallah, pertama harus kita yakini bahwa kedoliman itu yang rugi hakikatnya dia sendiri. Ya, ketika orang melakukan kedoliman, sebetulnya yang rugi dia sendiri. Wa ma dzalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Ya. Tidaklah mereka mendolimi seseorang, mendolimi Allah apalagi, kecuali mereka mendolimi diri sendiri. Ya, sedang mentertawakan diri sendiri. Kita untung, Pak. Makanya sebetulnya posisi orang terdolimi itu posisi untung, Pak. Dapat pahala, bahkan ketika doa pun, Masya Allah, doanya mustajab. Kata Nabi, ittaqi da'watal mazlum. Takutilah oleh kalian doa orang yang terdolimi. Karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Jadi posisi terdolimi itu, ya, maka posisi yang Masya Allah,
Anda di atas kebaikan. Posisi yang mendolimi luar biasa. Ya, dia ada di atas keburukan. Baik. Yang kedua, ketika kita terdolimi, maka jangan tadi ya dengan kaidah yang tadi bahwa ketika orang dolim itu dia sedang menghinakan diri sendiri. Maka ketika kita didolimi orang, kita jangan ikut dolim, Pak. Kita jangan ikut dolim. Kenapa? Karena tadi itu, kalau kita ikut dolim, berarti kita bukan beruntung, kita juga dapat rugi. Ya, kita dolim lagi sama orang atau kita dolimi lagi dia. Makanya dolim tidak dibalas dengan kedoliman. Itu seyogianya. Ya, itu seyogianya. Ya, orang caci maki kita caci maki lagi. Ya, orang gibah kita gibahi lagi. Orang bohong kita bohongi lagi. Orang tipu kita tipu lagi. Lah. Ya, dolim kita orang yang dolim. Kita yang jangan ikut terdolimi. Yang ketiga, kata Nabi SAW, unsur akhaka dhaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu ketika dia dolim atau yang terdolimi. Yang dolim atau terdolimi tolong, kata Nabi. Terus sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau yang terdolimi oke, kita tolong. Bagaimana orang mendolimi ya Rasulullah? Kok ditolong juga? Apakah yang mendolimi harus ditolong? Kata Nabi, ya. Loh, bagaimana mendolimi ditolong? Kata Nabi, tahjizhu au tamna'uhu minad dhulmi fa inna dzalika nasruh. Itu kau larang dia, kau nasihati dia. Ya, untuk tidak melakukan kedoliman itu cara menolongnya. Maka subhanallah, ini yang ketiga, yaitu kalau kita mampu dan bisa ya untuk melarangnya, untuk menasihatinya, untuk mendakwahinya, ya dinasihati dengan cara yang baik agar dia tidak melakukan dolim, masya Allah itu bentuk ya, yaitu pertolongan kita kepadanya. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang selanjutnya bahwa subhanallah Allah katakan, dan ini memang kata Allah, ini sabar tingkat apa? Tingkat tinggi. Allah katakan, idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Ya, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Sehingga ketika ada permusuhan antara engkau dengan mereka, tapi permusuhan itu Anda balas dengan kebaikan, ya, fa annahu waliyun hamim, maka dia suatu saat dia akan menjadi teman yang sangat dekat. Tapi kata Allah, wa ma yulaqqaha, tidak ada yang dapat melakukan ini illa alladziina sabaru, kecuali orang yang memiliki sabar tingkat tinggi. Wa ma yulaqqaha, dan tidak ada yang melakukan ini illa dzu hadzin azim, ya kecuali itu orang yang memiliki balasan yang besar dari sisi Allah. Maka yang ketiga, Pak, ada dua tingkatan, Pak. Tingkatan pertama, masya Allah, kata Allah, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mintakan ampun mereka kepada Allah. Ya Allah, ampuni si fulan, ya aku bebas ya Allah, ya maafkan mereka dan akan mintakan ampunnya kepada mereka. Itu yang kedua. Yang kedua, bahkan dibalas dengan kebaikan. Orang menggunjing kita, kita ceritakan dia kebaikannya. Orang mencaci kita, kita kasih dia hadiah. Ya, pokoknya balas dengan kebaikan. Ini akhlak yang mulia. Nanti satu saat dia akan menjadi teman yang baik. Karena kebalasan dibalik dengan kebalasan yang jadi ya itu bensin dilawan dengan api akan terbakar. Nah, itu Pak kaidah-kaidahnya. Namun ini tidak menutup kalau ada hak untuk kita ambil hak kita. Contoh, kedolimannya sampai mencuri kita. Ya sudah, hati kita bebaskan, kita doakan, tapi kita laporkan ke polisi. Ya, kita laporkan ke polisi untuk mengambil hak kita. Tapi tentunya dengan ininya ada tahapannya, tentunya ada tahapannya. Ya kita nasihati supaya dikembalikan atau hutangnya dibayar, ya atau hak dia supaya dikembalikan. Kedua kali, sekali, dua kali, tiga kali. Kalau tidak, ya kita boleh mengambil untuk hak kita. Allah katakan, la yuhibbullahul jahra bisu'i illa man zulim. Allah tidak suka orang bercerita keburukan tentang saudaranya kecuali di depan hakim ketika terdolimi. Ya, kecuali di depan hakim ketika terdolimi. Maka boleh Anda mengadukan saudara Anda kepada hakim, tapi bukan kepada setiap orang. Itu ghibah namanya. Atau ya tulis di grup, teman-teman, ya Allah si fulan nih masya Allah tadi malam. Nah, itu adalah ghibah. Ya, tapi kalau untuk tutup aib saudara kita, tapi kalau ada hak bukan berarti kita tadi tidak boleh menuntut hak kita. Kalau ada hak maka boleh kita tuntut. Kalau kita bisa tuntut dengan secara langsung,
ya kita ambil misalkan, kalau tidak bisa boleh kita menggunakan yaitu pemerintah atau hakim dan seterusnya, polisi boleh, tapi tetap dengan menjaga hati kita. Maka ini subhanallah ya cara yang baik sehingga kedoliman itu jadi ketika kita dizalimi jadi sumber ibadah bagi kita. Namun itu kata Nabi kata Allah tidak mungkin dilakukan kecuali memiliki tingkat sabar yang sangat tinggi. Nah, Ustaz. Masih ada pertanyaan di kolom chat, satu lagi Ustaz. Monggo. Salam dari Ummu Fadil Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pernah mendengar hadis terkait dengan apabila anak perempuan keluar dari rumah tanpa menutup aurat, maka ayahnya akan menanggung beban di neraka. Terkait dengan hadis tersebut, kami mohon info kesohihan hadis tersebut. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Hadis itu tidak ada. Ya, tidak sahih dan tidak benar. Ya, namun secara makna bisa benar bisa salah. Tapi hadis tidak ada. Ya. Hadis itu tidak benar. Keluar tanpa berjilbab bapaknya neraka. Karena tidak mesti. Mungkin bapaknya sudah nasihati. Mungkin bapaknya sudah dakwahi, bahkan sudah dimasukin ke pesantren. Sudah diancam kau jangan keluar tanpa menutup aurat, tanpa membuka aurat. Tanpa menutup aurat. Anaknya nakal. Terus bapaknya kena? Lah, tidak. Ya, maka di sini secara hadis tidak benar. Hadis itu tidak ada dari Nabi SAW. Namun, ya secara praktek ada dua. Kalau memang naudzubillah bapak yang sebagai pemimpin bahkan dia bertanggung jawab, ya warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seseorang adalah seorang laki-laki, suami adalah pemimpin di tengah keluarganya. Dia memimpin anak dan istrinya. Maka dia akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kata Umar, adib ibnak, didik anakmu. Didik anakmu, kata Umar. Fa innaka mas'ulun anhu, kau akan ditanya nanti dari kiamat. Mada adabtahu wa mada 'allamtahu. Apa yang kau ajarkan kepada anakmu? Apa yang kau didikkan kepada anakmu? Maka kalau dia keluar rumah tanpa menutup auratnya karena ya bapaknya masa bodoh, terserah ente deh. Ya, dan bahkan mungkin alhamdulillah ada bahkan ada yang didukung segala. Ya, dia keluar ke rumah wanita yang sudah balik tanpa menutup aurat, kita biasa-biasa saja, tidak ada risih. Padahal itu subhanallah sebuah maksiat yang Allah yang langsung perintahkan Pak dalam surat Al-Ahzab. Kul ya Nabi kulli azwajika. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika dan putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin dan wanita-wanita yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, agar mereka menggunakan jilbab-jilbab mereka. Dzalika aldan ayyurafna. Itu lebih dikenal sebagai seorang muslimah. Iyalah, sekarang ya Allah coba di mall Pak, nggak tahu kita yang mana muslimah, mana yang non muslim. Podo-podo wae. Ya, yang ini ngurai rambut, itu ngurai rambut. Yang itu pakai can you see, ini you can see. Ya, dan seterusnya. Maka tidak dikenal siapa yang muslim, yang muslimah. Nah, berjilbab kata Allah, hatta liyu'rafna fala yudain, agar dikenal sebagai muslimah, fala yudain, lalu tidak diganggu. Subhanallah Pak Bu. Yang suka disuilin itu yang tidak berjilbab. Yang disuilin oleh hidung belang itu yang mana? Kalau ditutup aurat insya Allah tidak disuilin oleh hidung belang. Ya, nah dia terjaga, dia suci. Maka tidak akan diganggu kata Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkan berjilbab bukan ustaz. Yang memerintahkan berjilbab yang menciptakan kita Allah. Yang tahu apa kemaslahan untuk kita. Maka ketika orang tuanya lalai, biarkan saja, tidak risih, tidak menggubris, ya. Nah, maka ya itu bisa menarik dia ke neraka, betul. Ya, tapi kalau orang tuanya sudah risih, sudah ribut, bahkan dia sudah dihardik, bahkan dididik, bahkan diancam, tapi tetap saja nakal misalkan anaknya, yaitu orang tua berlepas diri nanti di hari kiamat, ya. Tidak akan dia tertarik ke neraka, kalaupun anaknya ke neraka. Maka dari sisi hadis-hadis itu tidak benar, namun dari sisi pemahaman tadi, ya bagaimana kondisi orang tuanya. Naam. Alhamdulillah Ustaz. Demikian Ustaz, sudah jam 7.15. Ya. Jazakallahu khairan katsir Ustaz. Wa'alaikum. Ustaz, sebelum ditutup, apakah berkenan membacakan doa untuk kita semua Ustaz? Baik. Barakallahu fikum Pak Iqbal, Abu Hanif dan yang lainnya dan Ketua DKM Abdul
Baitur Rahman, bukan Baitur Rahim ya. Yang dimuliakan Allah SWT, Allahu Akbar. Ya, akhirnya kita hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah. Akhirnya kita hanya bisa berdoa dan memanjatkan ya untuk kita kebaikan-kebaikan. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas kebaikan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ya, keluarga kita, harta kita, dia untuk senantiasa baik untuk bekal kita di dunia dan di akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kita kekuatan untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga kita senantiasa di atas hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Semoga kita di atas seluruh kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Semoga kita diampuni, semoga kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil kubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatihil masiihid dajjal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia dan akhirat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah